menikmati apa, proses wudhunya. Iya kan? Seperti itu. Membasuhnya berarti. Itu cari nanti ilmunya ya. Nah, jadi wudhu ini adalah awal mengkoneksi kita, iya kan? Mengkoneksi kita dengan, makanya fadilah wudhu kan banyak. Satu, menggugurkan dosa, iya kan? Apalagi menenangkan hati. Kalau marah kan wudhu, nah itu seperti itu, ya. Baik, kita akan masuk ke, dan perintah wudhu juga banyak di Al-Quran ada, di hadis apalagi. Di Quran yang mana Pak Manto? Iya, kenapa? Bunyinya apa? Apabila engkau akan sholat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu, ya kan, seperti itu ya. Ya, baik. Sekarang masuk ke hadis pertama. Mau nggak Pak Budi? Dibaca. Bab wudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'i. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, seandainya tidak memberatkan atas umatku, aku perintahkan mereka bersiwak pada setiap kali wudu. Hadis riwayat Imam Malik, Ahmad, Nasai. Ibnu Usaimah menilainya sebagai hadis sahih. Namun Imam Bukhari menyebutnya sebagai hadis mu'alaq. Oke. Kembali lagi kita terbatas dalam penilaian kualitas hadis. Kita ikuti saja ini. Artinya kalau misalkan hadis itu sahih atau hasan, ya kan, dari salah satu ulama, berarti hadis ini boleh digunakan sebagai dasar suatu ibadah, ya kan. Baik. Terus satu lagi, hikmah wudhu itu yang membedakan nanti di akhirat nanti bekas wudhunya. Nah, itu ya. Hadis 29 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika tidak karena takut membebankan, tentu aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali wudhu. Ini ya. Gimana Pak Manto? Siwak mau sikat gigi. Nah, ini ada sebuah perintah ya, dan perintahnya itu tidak ada konsekuensinya. Berarti kualitas hadis ini kita pahami, berarti perintah itu termasuk perintah yang apa? Wajib kah? Atau sunnah? Ya kan, karena tidak ada konsekuensinya. Bahkan di awal Rasulullah kalau tidak memberatkan, ya malah seperti itu. Oke, mau dijalankan silakan, kalau tidak silakan. Untuk Rasulullah mungkin terus tiap wudu mungkin Rasulullah hal tertentu. Kalau kita mau silakan, tidak masalah, ya kan. Bersiwak gimana? Ada yang berpendapat bersiwak itu ya harus bersiwak pakai siwak. Ada yang menyampaikan enggak, boleh dengan sikat gigi, boleh, ya kan? Yes. Macam-macam, ya kan? Artinya di sini adalah kebersihan rongga mulut, ya. Atau mau gosok-gosok sini aja, ya. Dengan niat membersihkan, bismillah, ya kan? Oleh karena itu satu di sini, ini dalam artinya apa? Wudhu sangat memperhatikan kebersihan rongga gigi. Oleh karena itu, kalau ini dikaitkan dengan rongga mulut, kebersihan rongga mulut tidak menutup kemungkinan bahwa rangkaian wudhu itu menuntut kebersihan kita. Artinya jangan asal-asalan berwudhu. Ya, jadi benar-benar kita perhatikan
prosesi wudhu ini. Mau wudhu ya wudhu, ya kan? Mau digosok ya digosok. Bahkan Rasulullah menyampaikan seperti ini. Kalau perlu disampaikan seperti ini kan. Ya, baik. Hadis pertama seperti itu. Yang kedua terkait dengan kualitas hadis. Di sini disebutkan harusnya begitu. Di samping yang semua tadi disampaikan, itu kalau enggak itu bagaimana? kadang-kadang mengganggu kanan kiri. Maksud saya mengganggu baunya ini. Nah, iya benar, Itu yang utama itu. benar. Jadi memang sebaiknya begitu. Ya Makanya. alhamdulillah. Benar. Apa ya, tanpa pengetahuan. Setiap hari mau Iya. muncul sudah Sikat ini. gigi, ya benar. Ya, takut mengganggu kanan Benar. kiri. Merasa. Merasa. Merasa sendiri khawatir mengganggu kanan Betul. kiri gitu loh. Betul. Benar. Benar itu. Nah, ini terkait dengan hal-hal penting dari hadis adalah bersiwak. Terus sudah itu aja. Terus sudah itu aja. Ada tambahan ini kan? Terkait dengan ini? Sunnahnya tuh jadi lebih ditekankan kalau habis makan terlalu banyak sisa makanan pas sholat Nah, Ada sisa. iya. Muncul. Nanti dari situ tuh banyak ya kebersihan Kata bahasa orang rongga mulut. Ini dikaitkan dengan siwak, bersiwak ya. Dah. Kenapa kok bersiwak? Bau. Yang kedua kotoran. Wah, bingung ini. Kotor sekecil apapun namanya kotoran ya. Status kotoran di dalam mulut itu gimana? Hah? Kayak sekarang gini. Makan dalam keadaan wudhu itu membatalkan wudhu enggak? Makan dalam keadaan berwudhu Maksudnya ada makanan. membatalkan wudhu enggak? Enggak. Nah, oke. Makan dalam keadaan sholat membatalkan sholat enggak? Dalam keadaan sholat. Oke. Sekarang definisi makan itu apa? makan gini makan. Menolak. Hah? Menelan sesuatu, ya kan? Menelan sesuatu. Kalau benda cair, bedanya benda cair dan benda padat gimana? Kan menelan sesuatu. Sesuatunya itu cair atau padat? Padat. Padat. Kotoran. Kalau tertelan termasuk makan enggak? Udah. Paham mantap. Nah, itu loh. Ya Nika gimana Nika? sisa itu masuk lubang itu Ya itu sililitan. itu kan jadi yang kemakan. Nah itu loh maksudnya. Seperti misalnya ya kita minum air yang ada rasa-rasanya terus itu udah ada minum Nah, itu. Terasa kalau cair. Cair terus. Lah, iya. Kita itu kan enggak terasa kalau cair itu kan enggak terasa. ya kalau yang berasa Ya makanya itu. Ini kan kotoran atau sisa makanan. Ini masuk ke wilayah fikih jadinya seperti itu. Iya kan, masuk ke wilayah fikih itu memang sangat hati-hati. Sisa makanan ada dua kan? Cair dan padat. Pertanyaannya tadi kembali, makan dan minum selama sholat boleh enggak? Tidak boleh. Nah sekarang kok ini gimana? Kalau padat terkait dengan sisa makanan ini, kalau cair terkait dengan sisa minuman. Kalau minuman kan enggak terasa tertelan. Enggak ya kan? Kalau kayaknya ini kan nggak tahu ya, cuman apa namanya kayak waktu sholat kita menelan air liur, nggak ada apa-apa. Enggak apa-apa. Kecuali kalau yang disampaikan tadi kata tuh rasa. ada rasanya ditelan. Ada rasa itu berarti kan sudah ada di mulut waktu kita sholat. Bukan rasa kopi.
Iya, Di mulut. Iya, sisa rasa. sudah ada di mulut. Heeh. Kita sholat, Heeh. apapun yang ada di mulut, Heeh. boleh. Kalau saya sih boleh. Boleh tertelan. Oh iya, Termasuk- gitu. termasuk sisa-sisa itu. Hmm. Anda tidak makan. Nah, iya makanya itu tes. Sisa. Ya, sisa makanya. Makan aja Makanya di rumah. memang itu sikat gigi. Itu meragukan memang. Nah itu loh. Makanya, nah dari sini kan kemudian kita mengacu kepada siapa? Jadi kita terbatas ilmunya kan, mengacu kepada siapa? Kalau Imam Syafi'i, enggak. Kalau Imam Syafi'i disampaikan kotoran makanan, sisa makanan, ya kan, yang tertelan saat sholat itu membatalkan sholat. Bukan membatalkan sholat sebenarnya sih, membatalkan wudhu. Oh enggak, membatalkan sholat ya. Makan, yang membatalkan sholat adalah makan dan minum kan, ya, membatalkan sholat. Termasuk minuman, termasuk cair. Nah cairnya ini identifikasi. Kalau padat enak identifikasinya kan, ada benda padat yang masuk. Kalau cair gimana? Kalau Imam Syafi'i menyebutkan tadi menurut Handika ada rasanya. Oh itu menurut beliau. Cari lagi yang lainnya. Minum kopi terus langsung sholat itu kan masih ada rasa nggak boleh. Asal tidak tertelan, bukan tidak boleh, boleh. Karena makan dan minum tidak membatalkan wudhu. Makan dan minum itu membatalkan sholat. Berarti ditahu ya. Lah iya. Enggak. Makan minum sebelum Kita sholat. nggak sengaja. Boleh. Kita kan terasa ada Rasanya. Rasa asing dah. Masih ada. Masih sisa karena sebelum sholat kita masih diperbolehkan. Lah artinya itulah yang terjadi ketika para ulama itu merumuskan sesuatu. Saya sering ya, Hah? pas makan banyak putih-putihan. Itu pas habis apa tadi saya tutup keluar tak tahan. Iya dikeluarkan. Ambil. Nah, jadi Tahan teman. jadi gimana terkait dengan ini? Bergerak. Ya gerak ngambil ini. Gerak. Ya, Bergerak waktu sholat. Nggih. mohon Ngambil. Gimana? terkait dengan apa? Saya makan Lupa tidak ketelan. air Oke. atau padat itu. Nggih. Sama Ada kokor yang gerak. mengatakan Nggih. bahwa kalau kita sedang sholat, Nggih. terus ada sisa makanan itu Hah? tertelan, Nggih. kerasa kan, katanya batal gitu Nggih. sholatnya. Nggih. Ya, Nggih. saya tidak tahu persis. Nggih. Teman saya kan jadi ragu-ragu terus. Nggih. Nggih. Nah, apa dengan tertelan itu karena membatalkan. Nggih. Jadi terus kita hati-hati kadang-kadang itu pakai ini dulu. Sikat gigi. Tapi kalau Ya. nggak mesti pakai gitu karena Ya. sedang lain lah. Iya. Lainnya itu. Heeh. Nah, itu ya kadang-kadang tertelan. Nah itu gimana itu batal atau tidak? Kalau soal yang cair, Heeh. nah itu memang rasa saja ya. Heeh. Nah ini juga begitu. Kalau kita habis minum, terus kita sholat, itu batal enggak ya? Nah, Jadi dua-duanya ini hampir sama ya. oke, makan dan minum tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Tapi makan dan minum membatalkan sholat. Kalau ada yang tertelan, Nah, itu. Tertelan batal. Terus gimana kalau ada sisanya sholatnya dikeluarkan? batal ya, Sholatnya yang batal. bukan wudhunya. Bukan, sholatnya. Ini sifatnya disengaja atau enggak ini yang membatalkan sholat? Wah, itu sulit itu. Sulit Kadang-kadang memang. kita Nggak tanpa sengaja terasa juga bisa. tertelan. Ya, makanya itu. Oleh karena itu ini diperhatikan. Jadi daripada kita berdiskusi di sini, ya kan? Mending mundur aja di sini. Anggap Ya karena ilmunya memang seperti itu. Ya kan? Bagaimana kalau sengaja dan tidak sengaja? Ya kembalikan pada diri masing-masing.
Iya kan? Wah, itu masing-masing. Kalau misalkan diyakini pada saat itu, kembali lagi jangan ragu-ragu. Kalau diyakini saat itu batal sholatnya, ya batal sholatnya, wudu lagi. Jangan wudu aja, ulangi lagi, tidak perlu wudu. Kalau konteksnya nggak sengaja, terus nyamuk itu udah di luar Ah, Masuk. ya, Pas ya kan? sama nah ini. Dalam Sholatnya Pas sama. diulang. diulang, Wudu. tidak wudu. Makanya Tentunya nggak apa. wudu tidak apa, sholat yang batal. Makanya tegakkan diagnosanya dulu. Saya batal atau tidak batal. Iya kan? Nah itu kalau kita ragu-ragu Nah berarti itu kan bahaya ragu-ragu. lebih baik diulangi. Nah, iya kan? Makanya jangan ragu-ragu, putuskan. Karena Allah memberikan kewenangan kita untuk itu. Yang tidak boleh itu ragu-ragu. Yang boleh itu malah yakini sesuatu. Yakini sesuatu yang mana? Terus ya terus, batal ya batal. Menyupir aja nggak boleh ragu-ragu. Nah iya. Kita tidak boleh ragu-ragu. Salah satu, ambil salah satu. Kanan atau kiri. Kita tidak ini, pokoknya ada dasarnya. Terus sudah. Iya kan? Nah, jadi ini ya, makan dan minum selama sholat itu yang batalkan sholat. Nah, ini nanti dipanjang nanti izininya. Merujuk kepada siapa? Nah, kembali merujuk kepada siapa? Ini namanya bermadzhab. Kadang-kadang Iya kan? kudu panggil kok. Tak tahan ini. Boleh, ya gitu. Loh, memang ada. Lah ada tahan. Nanti Aku ngomong. berbalik kudu. Loh. Wudu itu ada larangannya, diam. Ngomong ada larangannya enggak? Nggak ada. Kenapa enggak dijawab? Makan saya Nah, itu loh ya. Jadi kalau kita nggak tahu ya. Jadi ini ya Main cara pacaran kan ngajari biar ini. terkait hadis pertama. Makanya itu wudu ini menandakan apa? Wudu itu prosesi hal yang harus kita perhatikan. Ya, jangan sampai prosesi ini asal-asalan. Ya, makanya tenangkan diri saat wudu. Ya, baik bersih. Nah, kembali lagi bersih dalam wudu atau kesempurnaan dalam wudu itu didasarkan pada banyaknya penggunaan air atau terbasuhnya seluruh anggota wudu. Terbasuhnya bukan banyaknya air. Iya kan? Walaupun airnya cukup segini, ya untuk gini ya diratakan itu tidak masalah asal. Kok rata. Makanya di sana itu diseret terus ini ke sama dia sini jadi airnya hanya ditampung segini saja setangan cet ini. Pasti kan boleh ya Itu. dulu lagi. Kalau bilang itu di negara Arab yang airnya sedikit, enggak Arab sekarang airnya banyak. Di Cina orang-orang, saya tahunya Cina nih. Di Cina orang-orangnya cara wudhunya seperti itu, mereka kaya dengan air. Enggak dikeluarkan terus gini, enggak. Ya kan seperti itu. Baik, itu hadis pertama. Kembali lagi terkait dengan apa? Bersiwak. Ya, bersiwak. Lanjut. Hadis kedua, ada tambahan lagi ya nih kan? Cina diminum. Enggak ada ya? Ini hadis pertama ini ya. Belum ini keadaan normal, belum keadaan puasa. Ya kan, belum keadaan puasa. Ini masih keadaan normal. Ada tambahan tadi kan? Ada. Ayo lanjut, Pak Budi. Hadis ke-30. Hadis ke-30 an Umrana anna Utsmana radhiyallahu anhu da'a biwadu'in faghasala kaffaihi salasa marratin summa madamada wastanshaqa wastasra summa ghasala wajahahu salasa marratin summa ghasala yadahul
umya yumna ilal mirfaqi salasa marratin summal yusra misla dzalika summa masaha bi ra'sihi summa ghasala rijalahul yumna ilal baini salasa marratin summal yusra misla dzalika summa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa nahwa wudu'i hadza. Dari Humran bahwa Utsman meminta bantuan untuk diambilkan air wudu. Kemudian dia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, lalu berkumur dan mengisap air dengan hidung dan mengembuskannya keluar. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali, lalu membasuh tangan kanannya hingga siku 3 kali, dan tangan kirinya pun begitu pula. Kemudian mengusap kepalanya, membasuh kaki kanannya hingga kedua mata kaki 3 kali, dan kaki kirinya pun begitu pula. Kemudian dia berkata, saya melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku. Muttafaqun alaih. Nah, ini teknik berwudu. Nah, hadis 29 seperti itu. Hadis 30 sekarang. Bahwa terkait dengan teknik meminta air untuk berwudu, lalu ia mencuci tangan 3 kali. Pertanyaan sekarang, tangan itu sebelah mana? Hadisnya mana? Udah ada 2. Ayo. Tangannya mana? Ayo. Ada air di sini. Ya? Tangan di mana? Pak Mantan di mana? Di tangan apa? Sampai di depannya tuh ini. Hah? Sampai sini. Pak Budi sampai pergelangan sama Wawan, pergelangan. Andika? Oh, ini ya, ini. Nah, ya itu ya. Tangan. Hah? Tangan ini terus itu kan harus sampai sini. Nah. Berarti ya semua ini Oke. termasuk tangan. Membasuh dulu. Di sini. Membasuh tangan. Membasuh tangan. Membasuh tangan. Ini mereka udah kemarin. Ini siku. Membasuh. Ini siku. Kadang-kadang nggak kena. Ane diawali seiki. Oh iya, kemarin ini. Menurut Nah, ya. Membasuh tangan. Tangan membasuh ini apa? Tangan ini apa? Tangan sampai pergelangan. Nah, kalau membasuh, lengan. Mari kita tangan habis ini. membasuh itu apa? Usap. Mengusap. Nah, ini ya, bukan menyiram. Nah, ya kan? Membasuh loh ya. Jadi dengan teks hadis seperti ini, kita tidak boleh ini kocoran hanya diginikan aja. Nah, iya, anaknya gitu bang. Dibarengi sama membasuh. Membasuh. Nah, harus dibasuh ya, diratakan, digosok, diratakan. Dia membasuh tangan. Tangan yang pertama di sini adalah sampai pergelangan tangan. Itu perhatikan. Dibasuh, ya kan? Tidak dibasahi saja. Yang kedua, kemudian berkumur, menghisap air melalui hidung dan mengeluarkan. Kalau di hadis ini, di hadis ini berkumur Sampai dulu saya praktek, makan dulu. dan menghisap air, menghirup tuh, menghisap terus mengembuskan. Menghisap air Kumur-kumur. Itu di hidung. Ya. Ya, di hidung. Dia menghisap kemudian mengeluarkan ya. Berapa kali? Tidak ada keterangannya. 3 kali. Tidak ada keterangannya, tidak ada keterangannya, ya kan? Baik. Kalau di sini, kalau lihat hadis ini, berarti ini adalah satu rangkaian bersamaan. Bisa Pak Mantan. Isa anu enggak? Wis mari ngelakoni iki. Bisa berbareng. Belajar.
Belanja nggak belajar guys. jadi memang ini itu berkumur, sebagian dimasukkan mulut, sebagian dihisap. Ditahan di hidung, dihisap. Atau sendiri-sendiri. Kalau ini jadi satu, Bang. Jadi satu. Nah, dan dihisapnya ini jangan khawatir, rongga hidung kita, ini rongga hidung, ini nanti nyambung ke sini, nyambung ke mulut. Jadi jangan khawatir kalau airnya itu kemana-mana, enggak akan, ya kan? Sedot saja airnya, dia tidak akan kemana-mana kecuali ke apa namanya? Tenggorokan apa kerongkongan? Jalan makanan ini. Kerongkongan, ke kerongkongan ini. Kalau tidak mungkin masuk ke jalan udara. Ya, nah. Hisap saja, sekuat-kuatnya tidak masalah. Dapat buntut baru kena-mana. Ya, Buntut. ya sekali dua kali memang seperti itu. Tapi kalau sudah terbiasa enggak. Iya. Ya, dan hikmahnya kemarin waktu COVID kemarin adalah saluran hidung yang di bagian sini dalam ini memang pusatnya kotoran karena jarang teraliri, jarang dibersihkan. Kan bersihkan paling hanya sampai sini saja. Yang di dalam sini tuh kurang di dalam alat masuk ini. Sengkring. Bahkan wahing-wahing, ya kan? Itu sekali dua kali saja. Dia cepat beradaptasi kok. Sekali dua kali sehari gitu, besoknya sudah enggak. Ya, sedot aja. Nanti ini kotoran-kotoran di sini kena air. Iya, lebih baik langsung disedot. Iya. Langsung. Kalau sendiri-sendiri kurang. Kan itu cara pembersihan hidung, irigasi hidung waktu COVID kan malah pakai selang sini. Masukkan selang ke sini, cucut gitu. Itu caranya kalau mau apa? Dulu kalau mau tes ini apa namanya? Enggak, tes COVID dulu loh. Oh iya. Namanya apa? Tes apa? Swab. Swab kalau bersih itu kan saya kan enggak pernah pakai masker, enggak pernah pakai itu kan waktu di Puskesmas kan jelas kenanya kan. Tapi saya enggak ngomong, ya kan, enggak ngomong. Kalau mau ke Dinas Kesehatan Provinsi atau Dinas Kesehatan kan cek dulu. Cuci dulu. Mau apa dok, saya cuci dulu. Di swab ya bersih, ada. Di semprot. Iya, semprot pakai Mandiri gitu, Bang. semprot. Iya, harus selang kok bisa Iya. gitu ya. Nah, ini hikmahnya seperti itu. Nah, ini artinya berkumur dan menghirup air dan mengeluarkannya dengan kuat-kuat itu jadi satu bagian kalau selama ini. Kalau di hadis ini. Kalau pengen itu hadis ini ya lakukan. Dan di sini tidak terhitung berapa kalinya. Ya kan, kemungkinan kalau seperti itu satu kali minimal tadi. Dah berusaha, ya kan, belajar seperti ini. Terus membasuh muka. Nah, ini perlu belajar ini praktek. Cukup aja. 3 kali. Harus praktek. Rambut dulu anak macam usaha nggak ngajari ikut-ikutan. Nah, membasuh muka, membasuh sudah jelas. Muka ini mana? Hah? Ya, sampai atas ini, sampai yang tumbuhi rambut, sampai sini, sampai ini apa namanya? Rahang, sampai rahang. Ya. Nah, pertanyaannya kalau kita nggak ada masalah ini ya, kita insya Allah kena semua ya. Permasalahannya pada wanita. Masalahnya laki itu cuma ada jenggot. Ya harus dibasuh, ya, harus dibasuh dalam-dalamnya. Kalau wanita, ya ini yang bahaya ini. Wanita ini kan nganunya, biasanya yang sering saya lihat, mau kenanya itu sampai mana? Lah itu loh masalahnya. Kadang-kadang di sini.
Oh, mana? Kadang itu di sini. Ya, ini tambah kanan. Berarti kan auratnya keluar. Ini keluar ini. Kalau auratnya keluar gimana Pak Manto? Sholatnya gimana? Hah? Hah? Batal sholatnya, syarat sholat nutupi aurat. Ini ya diperhatikan. Kalau di Malaysia itu ada ininya, ada tutupannya gini. Jadi ada ini sampai sini, terus ada tutupannya gini. Tuh, ini ukunannya. Nah ini perhatikan, nanti perhatikan istrinya Pak Manto. Wah, nggak perhatikan itu. Ya ini yang wanita ini, coba diperhatikan. Ya. Minimal pada saat sholat aja, supaya sholatnya bener, enggak batal. Jadi harus ditarik ke depan sini. Set, gitu. Jangan di sini. Hah? Iya memang teorinya seperti itu, teorinya seperti itu. Ya, membasuh muka kalau laki-laki oke, tidak masalah. Sudah sebanyak berapa? 3 kali, 3 kali. Terus kemudian membasuh tangan kanan hingga siku. Nah ini tangan, membasuh tangan hingga siku. Berapa kali Bang? 3 kali. Siku itu batasnya mana? Nah, yang atas sini, yang belakang, ini tonjolan ini loh. Nah, tonjolan ini batasnya. Ya, jadi sampai sini. Oleh karena itu, ini yang sering tidak kena air. Ya. Baik, itu sudah 3 kali. Lalu tangan kiri. Nah, kanan dan kiri ini seperti apa? Perintahnya di sini adalah basuhlah tangan hingga siku kanan 3 kali. Dilanjutkan dengan kiri 3 kali. Kalau menurut teks hadis ini tidak kanan kiri Pak Manto. Ya, terus ya seperti itu. Terus kanan lagi. Enggak. Nah, Satu, ya. Jadi kanan 3 kali, kiri 3 kali. Seperti itu. Terus kemudian mengusap kepala. Ini juga mengusap kepala. Kalau kepala batasnya? Kepala. Sampai belakang. Telinga termasuk bagian kepala enggak? Ingatan tambah. Berarti masuk kepala termasuk telinga lah. Hah? Gimana Pak Manto? Ujung masuk kepala sekalian. Ayo ini kan kepala. Ya. Telinga termasuk. Sekarang bagian kepala yang mana? Ataukah bagiannya ditumbuhi rambut saja? Yang bilang begini. Itu. Kembalikan kok begini. Lah iya. Berbatu lagi. Telinga aksesoris sebenarnya. Ini. Telinga termasuk enggak? Beda lagi. Beda lagi. Karena di sini enggak ada. Kemudian membasuh. Kalau di sini lanjutannya setelah mengusap kepala ini membasuh Telinga. enggak kaki kanan. Tambah aja kok. Berarti termasuk. Telinga ikut yang Kepala. Nah ini bertahap ya. Hadis ini mendeskripsikan, menceritakan tentang wudhu seperti ini. Nanti hadis berikutnya insya Allah ada tambahan. Kanan 3 kali, kiri 3 kali, 3 kali. Kanan, kemudian kiri. Dah, seperti ini. Mengusap kepalanya berapa kali? Tidak disebutkan. Nah, di sini disebutkan, ada keterangannya di situ? Kepala? Di selanjutnya. Oh, di selanjutnya. Oke. Berarti ini, kita paham dari hadis ini, kita pelajari seperti ini. Cara berwudu. Ya kan? Perhatikan paling enggak seperti ini. Ya. Oke. Kepala masih ada perdebatan. Telinga termasuk kepala atau bukan. Ya kan? Mantap.
Kita lanjutkan hadis berikutnya. Monggo Pak Uji. Oh, kaki sampai mana batasnya? Mata kaki. Mata kaki. Ingat ya, kaki ini hanya sebatas mata kaki saja, bukan dengkul. Berdiri dua kaki orang. Ya kan, bukan dengkul. Ya, itu ya. Terus lanjut hadis ke-31. Hadis 31. An Aliyin radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Muhammad. wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu tentang cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, beliau mengusap kepalanya satu kali. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Tirmidzi dan Nasai dengan sanad yang sahih. Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis paling sahih di dalam permasalahan bab ini. Nah ini ya, dari Ali radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, beliau mengusap kepala satu kali. Oh ini ada keterangannya, ada tambahan berikutnya. Tidak, belum ada keterangan kepalanya itu seperti apa. Ini Dika ya, belum ya. Belum. Nah, batasan kepala. Lanjut. Kalau gitu. Hadis 32. An Abdillah bin Bazid bin Asimi radhiyallahu anhu fi sifatil wudu'i qala wa masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu tentang cara wudu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala dengan kedua tangannya dari muka ke belakang dan dari belakang ke muka. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim lainnya disebutkan dengan lafaz sebagai berikut. Bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila faqahu summa radduhuma ilal makani ladzi bada'a minhu. Enggak ada lanjut. Artinya Diriwayatkan dari 6 jalan sanad, tetapi di dalam beberapa jalan sanad tidak disebutkan kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Pada salah satu riwayat disebutkan sebagai berikut. Wa masaha ala ra'sihi hatta lam yuktir. Beliau Rasulullah mengusap kepala sampai dengan tidak menetes. Abu Daud mengatakan seluruh hadis Utsman adalah sahih, semuanya menunjukkan bahwa mengusap kepala hanya sekali. hanya satu kali. Lanjutannya ada buatan. Ada. Beliau mulai dari bagian depan kepalanya sehingga mengusapkan kedua tangannya sampai pada tengkuknya, lalu Terus mengembalikan kedua tangannya ke bagian semula. Nah, belum ada telinga. Kata tambahan, Bang. Kata tambahan. Ya. Belum ada telinganya Andika ya? Belum muncul Andika ya? Belum. Nah, lanjut. Ya, seperti itu ya. Jadi ke depan, belakang, terus balik ke depan lagi. Seperti itu kepala. Nah, nanti ayo lanjut. Hadis 33. An Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhu fi sifatil wudu'i qala summa masaha radhiyallahu anhu bi ra'sihi wa dakhala isba'aihi sabba hataini fi udunaihi wa masaha bi ibha maihi dhahira udunaihi. Dari Abdullah bin Amr tentang cara berwudu, dia berkata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dan memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam kedua telinganya dan mengusap bagian luar kedua telinganya dengan ibu jarinya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Nah, ini ya. Ini dinilai sebagai hadis sahih oleh Ibnu Huzaimah. Nah, ini muncul di sini telinganya.
Jadi ketika mengusap kepala, ini Rasulullah ketika mengusap kepala memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam kedua telinga beliau. Jadi menit, seret gitu ya, gitu. Dan jempolnya untuk bagian luarnya, ya kan? Dan mengusap bagian luar telinganya dengan kedua ibu jarinya. Ini baru muncul telinga di hadis ke 33. Dari sini tambahan ya, tambah lagi. Variasi. Duduk. Loh, enggak, bukan tambahan. Apa? Itu adalah yang dipahami oleh Imam Syafi'i. Oh. Mm-mm. Orang digosok. Enggak, Bisa lain. enggak ya. Jadi itu yang dipahami oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memahami bukan seluruh kepala, tapi sebagian kepala. Ya. Empat mata tak boleh. Jadi mendefinisikan kepala itu pokoknya awakmu dingenekno itu apa nih? Kepala. Kepala bukan ya, kepala ya susah pergi kepala. Ya. Ini nggak apa. Ini kayak kepala. Kan mengusap kepala, ya, itu berarti kepala. Beliau mendefinisikan kepala tidak seluruh kepala, tapi pokoknya bagian dari itu adalah kepala, itu ya. Nah, kalau di ini atau ini ya salah, bukan kepala ini malahan. Bening. Ya kan, ya tidak masuk, ya kan. Terus wanita gimana wanita Pak Manto? Apakah ada perbedaan dengan cara wudhu laki-laki? Usap rambut pasti beda. Iya, kalau ini sama, harusnya sama. Tapi mengusap kepala, nah kembali lagi ada yang ditempelkan saja. Ditempelkan saja pun ada yang macam-macam. Ada yang kena rambutnya, ada yang kena jilbabnya. Ya ada ya. Tapi yang mana kali jilbab. Bebas ya. Ya. Jadi rangkaian ini paling enggak pokok rangkaian ini harus kita jalankan. Ya kan? Nanti makanya itu pentingnya kita belajar kan seperti itu. Oh ternyata ada seperti ini, seperti ini. Nanti pemisahan antara berkumur dan menghisap ini ada. Gimana Andika? Ada di situ? Perbedaannya? Yang kepala sama telinga itu ada yang bisa. Ini ya makanya ini yang berkumur dan menghirup. Ada dipisahkan enggak di situ keterangannya? Belum ada. Nah, Udah. jam 5 sih ya. Ya. Baik sampai sini, paham dulu ya, Dek Pak Manto. Jadi usahakan seperti ini. Makanya kalau keburu-buru Nggak enggak bisa, nggak bisa tenang. enggak bisa tenang. Satu boleh ya, kadang-kadang anjing. Kadang-kadang ada panas sekali kok. Keras. Iya, Boleh ya. boleh, enggak ada larangannya, ya kan? Dah. Lanjut ya, enggak ada itu ya, enggak ada tambahan lagi ya Nika sampai sini. Nah, ada di sini Abdullah bin Zaki ini di mana? Kepala. Nomor kedua tangan. Kemarin itu aku baik itu apa yang banyak itu kan itu. Itu kan Diusap. Mm-mm. Diusap. Diusap Masa masalah. iki ya ono. Baik, kita lanjutkan. Hadis ke-34 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu Muhammad. idza taiqadha ahadukum mimmanamihi falyastasri tasir Terus falyastansir salasan fa inna syaitana baitu yabitu ala khaysumihi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu bangun dari tidur,
hendaklah dia mengisap air ke dalam hidungnya 3 kali dan menghembuskannya keluar karena setan tidur di dalam rongga hidung itu. Muttafaq alaih. Diriwayatkan lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai berikut: "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis bada yadahu fil ina'i hatta yasilaha salasan fa innahu la yadari aina batat yaduhu." Apabila seseorang di antara kamu bangun dari tidurnya, janganlah dia langsung memasukkan tangannya ke dalam tempat air sebelum mencucinya 3 kali terlebih dahulu, sebab dia tidak mengetahui apa yang telah dikerjakan oleh tangannya pada waktu malam. Muttafaq alaih. Sudah. Lafaz matan hadis tersebut adalah riwayat Imam Muslim. Baik, berarti ini selesai nih. Ini selesai. Ini dulu ya. Berarti ini ya coba kita berusaha untuk belajar, ya kan, untuk seperti ini, ya. Tahunya kita seperti ini, ya kan. Nanti kalau seperti itu nanti belajar lagi yang lainnya. Oke. Hadis 34 ini sudah mulai masuk ke manfaat wudhu. Ini kan manfaat wudhu. Ini teknis wudhunya sampai sini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Sesungguhnya setan bermalam di batang hidungnya. Ya, oke. Teknisnya sama dengan ini, yang kedua ini, yaitu menghirup air, ya kan. Terus ada tambahan tadi, kita kalau bisa tidak, ini bedanya ya kalau dulu sekarang. Kalau sekarang keran, enak, jadi langsung bersih. Kalau dulu itu airnya di baskom, ngambilnya itu pakai tangan. Dan makanya dulu tidak boleh tangan ini langsung masuk ke baskom itu atau ember itu, karena tidak tahu tangan ini tadi malam kemana saja, ya kan? Itu makanya harus cuci dulu tangan itu. Oke, sekarang pertama bangun tidur kan kita tidak boleh ngapa-ngapain selain cuci tangan, ya kan? Yang kedua ini juga berkumur juga harus cuci tangan dulu, nggak boleh ngambil, cuci tangan. Setelah cuci tangan baru menghirup air di hidung. Ini teorinya bangun tidur, ya kan? Belum wudhu itu ya? Hah? Belum wudhu itu. Belum. Nah, maksudnya daripada seperti itu, mending Wudhu langsung. wudhu sekalian. Iya, sekalian wudhu. Nah, ya itulah. Jadi manfaat wudhu, bangun tidur terus wudhu, satu, ya sesuai dengan melaksanakan hadis ini. Kemanfaatannya sudah menghilangkan tangan, kemudian menghilangkan tempatnya setan yang ada di hidung. Ada hadis yang menyebutkan wallahu alam kualitasnya seperti apa. Kalau kita banyak upil, berarti kita banyak setannya. Berarti bersin itu bagus kan bangun tidur. Mengeluarkan setan. Iya. Ngeluarin Tidak ada kali saya tidak tahu. Kalau yang banyak upil, banyak setannya saya tahu hadisnya. Tapi kualitasnya saya lupa. Kalau banyak opel banyak aja. Enggak. Iya. Lupa tapi aku encer. Bukan, itulah ubelan, bukan upil. Bukan opel. Upil. Biasanya pakai opel ya. Upil itu yang keras. Iya keras. Upil yang keras kok mantap. Nah ini mengering berarti. ini adalah salah satu kemanfaatan wudhu. Jadi kalau bangun tidur, usahakan ya kita wudhu. Kalau mantel langsung mandi ya, mantel ya. Iya. Hah? Bangun tidur Kalau mandi. saya bangun tidur, sikat gigi dulu, wudhu. Nah itu. Oh, udah mandi. Kalau bangun tidur, Iya. terus lah, Itu aduh. Waduh. Kan kembali atas Ya. ya. Kalau kan
turun di Ya, iya, aman. Tangannya apa? Aman. Ngomongnya wadah tangan. Makanya ada kredit Iya, di disebutkan. kan nakal soalnya. Tapi kalau mandi ya, masih mandi. Baik itu ya. Jadi terkait dengan perintah, oh ternyata perintah bukan perintah wudhunya, tapi perintah bagian-bagian dari wudhu itu ada ketika bangun tidur. Ya kan, makanya sekalian wudhu saja agar perintah itu terlaksana semua. Nah, berarti kalau kita sudah melaksanakan seperti ini gimana? Oh berarti kan sudah wudhu itu berpahala, menjalankan 2 sunnah ini juga berpahala. Jadi kan semua ya mulai basuh tangan. Iya, wudhu. Wudhu. Semua jadi satu. Jadi satu, makanya itu. Daripada hanya potong-potongan itu, langsung sekalian wudhu sekalian. Saya paling bagusnya mandi malam. Kembang ya. Nah itu ya. Nah lanjut Pak Budi. Ada tambahan Dika? Tidak ada tambahan. Mungkin ini kan Hah? Oke. report sama apa? Tentang saraf. Terus membersihkan itu. Hah? Di sini juga tadi ditekankan kan sebelum tangan masuk ke air bersihkan dulu. Berarti kalau mengambil manfaat membersihkan rongga hidung, yaitu kita harus pastikan airnya itu bersih. Kita tiba-tiba ke pinggir Sungai Bengawan Solo terus kan Tambah kotor. alih-alih dapat manfaat malah dalam tambah bakteri. Ya, lanjut Pak Budi. Hadis ke-35 an laki tibni Sabarata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbigil wudu'a wa khallil bainal asabi'i wa balig fi istinsyaki illa antakuna iman. Diriwayatkan dari Lakit bin Sabarah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakanlah dalam berwudu, usaplah sela-sela jari dan isapta air ke dalam hidung dalam-dalam kecuali jika engkau sedang berpuasa. Hadis riwayat Imam 4. Ibnu Husaimah menilainya sebagai hadis sahih. Diriwayatkan Abu Dawud disebut sebagai berikut: idza tawadda'ta famat mit, jika engkau berwudu berkumurlah. An Utsman radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yughallilu lihatahu fil wudu'i. Diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyelai janggutnya dalam berwudu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sudah kali. Sudah ada. Ini sampai hadis ke-36 tadi. Nah, dari Lakit bin Sabirah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakan wudu. Makanya itu tidak hanya mengerjakan wudu, sempurnakan wudu. Sempurna. Ya kan? Sempurnakan wudu. Makanya santai saja dalam keadaan berwudu. Alhamdulillah di masjid-masjid kita, baik di sini di semuanya itu keran itu ada banyak. Makanya itu santai, bahkan diberi tempat duduk. Manfaatkan tempat duduknya itu. Sini nggak ada. Hah? Ini nggak ada. Di sini tidak ada tuh? Ada tuh? Nggak ada tempat Ada. duduknya. Oh, tidak ada. Ya, ya ada. Atau nomor dino Iya, iya. Banyak. Manfaatkan. Kalau enggak ya santai. Pokoknya sempurnakan wudu itu santai. Santai, manfaatkan wudu, sempurnakan wudu itu Sama airnya kecil. aktivitas ke wudu, airnya juga kita perhatikan, ya kan? Sempurnakan wudu, sempurnakan banyak. Sempurnakan itu mengerjakan sesuatu dari banyak pilarnya, banyak pendukungnya. Ini semua harus baik. Satu, merenggang apa ini? Jari-jari. Oh, nggak salah jari.
renggangkan dan basuhlah, renggangkan dan basuhlah sela-sela jari. Nah ini, jari kita ada dua, jari tangan dan jari kaki. Ya, basuhlah di sini seperti ini, sela-selanya ini. Ya, yaitu termasuk salah satu menyempurnakan. Ya, bersungguh-sungguhlah. Nah ini, yang satu sempurnakan, yang kalimat kedua bersungguh-sungguhlah. Sempurnakan dalam arti aktivitasnya semuanya, urutannya segala macam, air segala macam itu, dan kemudian bersungguh-sungguhlah. Artinya bersungguh-sungguhlah kita mau apa ini? Kita mau menghadap Allah. Ya ini termasuk salah satu kalimat sungguh-sungguhlah ini, dari yang depannya sempurnakan itu aktivitas fisik, kalau sungguh-sungguh termasuk aktivitas batinnya. Ya. Saat menghirup air ke istinsyak, kecuali jika bersungguh-sungguh sih ada perasaan sakit, mesti wahai segala macam, sungguh-sungguhlah bahwa di situ ada kemanfaatan bagi kita. Allah mintanya seperti itu, jalankan seperti itu. Walaupun di situ ada kita merasa tidak enak di sini. Ya. Ya. Seperti itu ya. Bersungguh-sungguh saat menghirup ke dalam hidung istinsyak, kecuali jika kamu berpuasa. Oh, muncul tadi berpuasa kan? Oh, ternyata berpuasa itu tidak bersungguh-sungguh, karena nanti ini nyambung. Ya, seperti itu. Sudah. Terus ada tambahannya tadi apa artinya? Ketika kamu berwudu maka berkumurlah gitu ya. Tambahannya tadi. Iya, berkumur. Berkumurlah. Jadi berkumur itu sebenarnya juga enggak masih iya, di dalam itu berkumur kayak diuplek. Iya, ya seperti itu. Makanya bersungguh-sungguhlah, bersempurnakan aktivitas wudu kita. Jadi bukan hanya dimasuk terus dilepeh. Berkumur ya, berkumur fungsinya apa? Itu ini lagi kan? Selilit. Membersihkan ini, sela-sela gigi. Kalau perlu ya kalau tidak ada sikat, ya kan, pakai tangan. Ya itu ya. Dan itu penting itu memang itu. Kecuali jaganya kalau kita sholat terus ada sisa selilitan itu. Bener itu. So ganggu bisa. Nah, iya. Nah itu ya. Ada tambahan dan dikasih sampai sini. Oh, satu lagi yang menarik. Di situ disebutkan hadis riwayat siapa, Pak Budi? Kecuali jika kamu sedang berpuasa, hadis riwayat Imam 4. Imam 4 tulisannya. Sama semua berarti. Iya, ada tulisannya di situ. Sahih. Hadis riwayat Imam 4. Imam 4 itu siapa? Coba? Ya. Gimana Dika? Ada keterangan di situ? Imam ya umumnya yang itu. Iya 4 itu. Pak Budi, ada pendapat lain? Ini ya. Kalau kita belajar hadis, ilmu hadis, Imam 4, Imam 2, Imam 6 itu bukan Imam mazhab 4. Bukan. Itu imam mazhab kalau itu. Kalau ini imam hadis. Imam hadis ya Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai. Saya lupa urutannya. Ya kan? Saya lupa urutannya. Yang jelas dua itu satu nomor 2. Imam Bukhari, Imam Muslim nomor 1 nomor 2 ya kan? Itu 1 2. Jadi kalau disebutkan Imam Muslim ya Imam Muslim, Imam Bukhari ya Imam Bukhari, Imam 2 ya 1 2 itu. 1 2. Ini 4. Ada 4 berarti ada 3 4-nya. Saya lupa ini urutannya. Berarti 4 itu muttafaq alaih. 6 kalau muttafaq alaih. 6 kalau itu kan artinya disepakati. Disepakati oleh berapa imam. Nah, kalau ini disepakati oleh 4 imam. 4 imam itu siapa? Saya lupa. Yang jelas nomor 1, nomor 2 Bukhari dan Muslim. Ya. Bukan imam mazhab yang 4 ini. Ya. Urusannya itu.
Lanjut Pak Budi. Ada tambahan yang dikasih nih? Yang tadi terkait dengan menghirup. Menghirup kalau ini kan kecuali puasa. Kecuali puasa. Biasanya kalau kan boleh menelan. Itu Hah? rawan untuk batal gitu. Iya makanya itu. Ha. Jadi ketika puasa tidak sungguh-sungguh tidak. Biasa-biasa. Ya seperti itu. Lanjut. Hadis ke-36. An Usmana 37 tuh. 37. Oh langsung 37. Heeh. Hadis 37 An Abdillah bin Oh beda. Ini di 36 bener. Beda nomornya. Ini nomor 40 tambah. 40. Hadis Ayo. ke-36 Terus? An Dari Utsman Utsman. radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam Salam. kana bukhallilu lihyatahu fil wudu'i. Iya. Diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyelai janggutnya dalam berwudu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, Ibnu pelajarannya Qasimah menilainya sebagai hadis sahih. pelajaran kita apa ini? Iya, berarti harus kena kulit. Merata harus kena kulit. Artinya juga kepala kita juga kalau bisa kena kulitnya. Ya, betul. Ya. Jadi kalau ngusap bukan hanya di atasnya Iya. rambutnya. Jadi kepala yang kena perintahnya kepala atau rambut? Mengusap kepala. Jadi kalau gini berarti kulitnya nggak kena. Nah, usahakan kena. Ya berarti gini ya. Ini kena. Gundulnya aman. Yang ini tuh ya berarti nggak kena kulit. Usahakan kena. Akhirnya orang mana nih? Hah? Nggak apa-apa, yang penting kena. Ya kena tuh tembus apa deh. Loh, kena, yang penting kan kalau di gini kita Ya, merasa sebagian saja berarti kena, sudah kena ya. aman. Makanya itu kita kan terbatas dalam mempelajari itu. Ya kan kita Imam Syafi'i menyebutkan sebagian kepala ya tidak keseluruhan tapi sebagian itu sudah termasuk. Ya, itu. Tapi Rasulullah semua. Hah? Emang Enggak, pada maksudnya pasal sama. Ini seperti itu ya. Jadi Masuk. gimana kita mengatasi keterbatasan kita? Mengatasi keterbatasan kita dengan belajar. Dengan seperti ini. Oh kalau ini harus semua kepala, gimana? Harus semuanya kena berarti. Yaudah paling aman Pak Manto, gundul aja enak. Nah ya kan, aman. Nah kalau kontrol gimana? Ya sudah, pakai apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Bagian kepala sudah termasuk kepala itu sendiri. Nah itu loh kan. Kita enak mempelajarinya kan? Ya Manto ya. Itulah. Jadi di sini disebutkan menyela-nyela artinya juga kena kulit. Ya kena kulitnya. Jadi kepala juga harus kena kulitnya juga. Ya. Itu pelajarannya. Loh, ini berarti janggutnya juga basah kan harus. Basah dan dalamnya juga harus basah. Ada bahasa ini. Kosokan. Iya. Ya. Banyak. Ya. Jenggot. Kasurnya Pak Manto. Alasan lu towo. Towo. Lu berantongan kabeh. Untuk gue dari gini ini. Baik. Lanjut Pak Budi. 37. Lanjutannya pokoknya. Hadis ke-37 An Abdillah bin Zaidin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata bisulusai mudin faja'ala yadaluku dira aihi. Nah, artinya Abdullah bin Zaid kan? diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diberi air sebanyak 2/3 mud, lalu beliau gunakan untuk menggosok kedua tangannya. Dikeluarkan oleh Ahmad dan dinilai sahih oleh Ibnu Huzaimah. Berapa Handika? 2/3 mud. Ada keterangan situ. Ini takaran lama ya. Jadi kita sudah tidak menghilangkan ini. Oh dulu aja beli beras liter nih. Ya, beras liter sama 1 kilo, beda. Beda lebih banyak liter. Lebih banyak liter. Saya Banyak kilo. 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 Lupa itu aturan lama itu. Dari berapa belanja? Beri beras 5 liter sama 5 kilo. Mahal sih 5 kilo. Gitu.
Titik liter ya. Enggak sama. Liter kan buat yang cair. Lah, makanya itu dulu itu beras literan. Akan kilo sih. Itu ya batok lopo itu. Nah, itu Itu kan lebih 1 kilo lebih sih. nah, itu aturan-aturan lama. Kita nggak tahu lah. Sekarang 2/3 mut itu berapa, Andika? Ada sih. Coba cari itu. Ya, 2/3 mut berapa liter? Nah itu. Anu. Hah? Mini ke mini. 4 sok ya, jadi 2,5 kilo. Oh, sih. Berapa liter? Berarti anu, 1 mut itu 625. 1 mut 625 berarti sepertiganya. 625 kali sepertiga. Kali 2/3. 2/3. 4, sekian. Berarti 4, sekian apa ini? Liter. On berarti. 4 on Tadi ya. kan 625 gram. Iya 4 ons berarti ya. Sekitar. Loh. Ya 4 gram berarti. Iya bukan, 4 on. 4 ons. 625 gram kan 6 on. Oh iya. 4 on berarti. Jadi kan 6 on seperempat. 4 on itu berapa liter air kok ini Rasulullah? Kira-kira? Setengah liter. Biasanya kalau volume itu sebanding. Kalau air ya air seliter ya kurang lebih sama dengan sekilo. Air Oh iya. Cair ya. Ya berarti ini kira-kira 400 mili. setengah liter ya, 400 mili ya. 400 mililiter. Nah, hampir setengah liter. Hampir setengah liter itu setengah liter itu satu, gampangnya satu botol 600. Wah ya. Ya, ya. 600 itu 600. Iya. Kalau yang gelas itu 240. 240 kali 2 kan 440. Iya. Ya setara dengan 440. Malah wudhu dengan 2 gelas ini. Ada Ya, yang 1 gelas. wudhu pakai 1 gelas. Boleh, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Mau. Ya itu terkait dengan menggosok kedua hasta ini seluruh bagian wudhu atau seluruh wudhu ini, Andika? Menggosok bagian wudhu ini. Ini kan teksnya seperti itu. Untuk berwudhu ini berwudhu berarti ini, Andika. Di sini sebutkan iya. Berarti Rasulullah itu wudhu dengan seperti itu loh. Hanya dengan air 400 mili. Nah itu ya. Satu gelas. Nah pelajarannya apa intinya kalau di sini terkait dengan aturan ini? Jadi tidak boleh boros-boros dengan air. Dah lanjut lagi. Ini ada lanjutannya dari Apa? 37 kan. Keterangannya coba tambahkan. Ana ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi ya'khudhu li'udunaihi ma'an khilafal ma'il ladzi ahada li ra'sihi. Bahwasanya dia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air untuk mengusap kedua telinganya selain air yang beliau ambil untuk mengusap kepalanya. Beda ya kan. Dalam riwayat itu tadi hadis riwayat Baihaqi. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan lafaz sebagai berikut. Pemasaha bi ra'sihi bima'in ghaira fadli yadaihi. Beliau mengusap kepalanya dengan air yang bukan sisa dari yang digunakan untuk mengusap kedua tangannya. Ya, berarti tekniknya jangan gini, ya Mas. Bukan bekas. Bukan itu dipancurkan gini, pancurkan tangan Sendiri-sendiri gitu. Makanya itu kita sangat dimudahkan dengan adanya keran dan lingkungan kita sudah banyak berkeran, ya kan? Itu yang memudahkan kita. Jadi pelajaran seperti ini kita ambil yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan apa? Oh tidak boleh boros tentang air, ya kan? Tidak boleh boros tentang air. Ya sudah, walaupun ada keran mudahan kita, airnya minimalkan.
di luar itu ukur kecil-kecil, apa kecil-kecil di luar itu. Masing-masing jawab, agak sering nggak mau Disetel. Setel cilik. Setel kecil. Di router kan. Ono. Akhirnya dia mau kawan. Ono. Baik, ada tambahan Andika? Ada tes lanjutannya nggak soal Ya, sudah ini tadi. Terakhir mengusap kepalanya dengan air yang bukan sisa dari air yang ini lanjutan 38 kan nanti. apa? Barang siapa yang menambahnya maka ia telah berbuat buruk. Nggak ada. Oh, tambahin kalau gitu Andika. Di sini juga ada. Masih gandeng. Mm-mm. Tapi itu kan udah nambah. Artinya aja. Artinya apa? Seorang lelaki datang pada Rasulullah SAW. Ia bertanya tentang cara wudhu. Lalu Rasulullah SAW memperlihatkannya 3 kali. Lalu beliau bersabda, demikianlah cara berwudhu. Siapa yang menambahnya maka ia telah berbuat buruk, melebihi batas dan bertindak zalim. Jadi terkait dengan air, penggunaan air, ya kan? Dan mungkin ini memperlihatkan juga 3 kalinya, ya kan? Ya sudah, contohnya 1 sampai 3 kali, cukup seperti itu, ya. Baik, sampai sini. Ada yang tanyakan? Anu sih kebruk tayamum. Belum nanti. Jadi sampai di sini kita sudah belajar terkait dengan wudhu, ya kan? Usahakan wudhu seperti ini. Terus kembali lagi manfaat wudhu, hikmah wudhu. Terus kita wudhu untuk apa itu kita harus yakini. Terus yang terakhir ditutup tadi dengan penggunaan air, ya kan? Penggunaan air. Jadi kita harus hemat. Makanya itu, ya seperti yang tadi yang sama Pak Budi sampaikan tadi itu. Kecil aja, kalau bisa ya seret matikan. Itu tenang, bener tenang. Memang ada itu tenang. Iya kan? Iya. Nah, Kita ngirit itu malah bener. Kalau namanya turu. Kacanya itu udah pandang kebablasan. Wih, kalian mari. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya. Kayak kusuk itu kan. Puncak rahmat tuh ya. Pikir lo dulu, mari salam langsung. Ada tangan, tapi meremnya tangannya. Puncak ketenangan tuh kok ada ya. Makanya apa duduk? Ya itulah wudhu ya kan. Wudhu dengan keluar biasaan wudhu seperti itu, ya kan? Teknik wudhu tadi. Coba perhatikan teknik wudhunya. Tenang. Berarti kalau bisa, makanya, coba. Kalau kita ingat-ingat lagi ya, sebenarnya kita itu disuruh wudhu di masjid apa di rumah? Di rumah sini, berangkat di rumah. Iya kan? Kecuali batal itu. Harusnya kan seperti itu, bukan harusnya kita dihimbau seperti itu, tapi wudhu di sini juga tidak masalah. Apa-apa ya. Iya kan? Itu juga mengandung ketenangan juga kan? Ya suka dari rumah. Di rumah kan bisa tenang wudhunya. fasilitas rumah juga sih. Nah, ya kembali lagi banyak seperti itu kan, banyak pertimbangan. Tapi harapannya dengan seperti itu keadaan normal ini ya, keadaan normal, tenang di rumah, lebih tenang. Kalau di masjid lebih tenang ya, di masjid silakan, nggak masalah. Ini katanya belum tahu hadisnya ya. Kan butuh di rumah, langkahnya itu dapat pahala. Ya benar, makanya di seperti itu. Kan banyak pertimbangan. Kalau kita tugasnya dari Allah, ternyata peran kita seperti ini di rumah tidak memungkinkan ya. Silakan di sini, ya kan? Terus dengan tenang tadi ya. Oleh karena itu berarti satu wudhu kalau bisa di rumah. Yang kedua, datang jangan mepet-mepet. Iya. Ya kan? Nanti mesti keburu-buru. Ya kan, keburu-buru. Jadi itu tidak menimbulkan suasana ketenangan dalam hati. Jangan sholat, itu harus tenang. Seperti itu ya. Terus kemanfaatan wudhu untuk semuanya tadi sebagai pembeda antara umatnya Rasulullah dengan umatnya Rasulullah dengan umat lainnya ya, kalau tidak salah. Ya kan? Ya Pak ya. Oleh karena itu, kalau bisa usahakan kita dalam keadaan berwudu setiap waktu. Ya betul. Ya. Ikuti adzan apa itu singatan? Ya Pak Manto ya. Bilang. Iya. Wudu. Tapi mari bilang itu mari itu terus
sholat. Iya, masih kita butuh mana gak apa-apa mana. Sholat mana? Bukan. Bukan baca butuh masih. Pokoknya aku baca butuh mana gak sholat. Itu butuh. Maklum 70 tahun ke atas sudah. Ya usahakan seperti itu. Wudhu karena yang membatalkan wudhu itu hanya kentut sama berhubungan suami istri saja. Memegang alat kemaluan itu aja. Sisanya kan enggak makan, enggak membatalkan wudhu ya. Ini kayak Kentut lah batal kencing. lah ya kan. Keluar hadas saja kan. Yang membatalkan wudhu kan apa? Keluar Kencing. hadas besar kecil. Iya. Terus Berak ya. Besar itu. Iya. Kok kata tuh dari kok ditinggal. Besar kecil, besar kayak. Itu kencing. ya, ya. Iya. Tidur. Barangnya. Tidur. Nah, dengan kemudahan seperti itu batalnya itu sedikit, ya kan, tidak banyak. Maka usahakan jaga wudhu. Iya, jaga wudhu. Ini jaga wudhu, enak ya. Saya jaga siap Hah? kamar mandi itu Hah? wudhu. Iya, Enggak sholat apa? enggak masalah. Masalah, Nggak sholat. masalah. Padahal wudhu ya. Itu tambahan. Soalnya Bilal enggak sholat. Mari sholat, mari kentut wudhu, mari gak sholat gak apa-apa. Itu lebih baik. Ya itu ya, jaga itu, ya kan. Ada tambahan nih kah? Nggak ada. Situ mungkin ada tambahan. Cilik aja yang enteng yang mana punya. Kertas sih. Apa saya enak enteng. Baik, alhamdulillah itu saja yang saya sampaikan. Kita senantiasa berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam menjalankan apa yang sudah kita pelajari, ya. Kurang lebihnya saya maaf. Saya tutup majelis kita ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.